Shalom. Shalom. Loh, kok gak ada suaranya ya? Shalom. Shalom. Oke, happy Sunday buat kita semua. Senang kalau kita bisa beribadah bersama pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pertemukan kami kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ingin Tuhan hari ini Tuhan, kami datang Tuhan melepaskan semua beban hidup kami Tuhan. Kami ingin Tuhan hari ini terfokus saja Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang terus kami rasakan Tuhan sampai pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang semua kita untuk bagi berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu yang beri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap hati aku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, ku yakin. Mari membawa mengundang Engkau Tuhan hadir di setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kasih dulu dong, tos kiri kanan kita ngomong harus lebih semangat lagi, amin. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan sediakan, amin. Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita, amin. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya,
tanda Dia sediakan bagiku. Setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau bersatu hati. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Saudara, hari Kamis yang lalu kita di KTB kita share mengenai berdoa ya. Kita share mengenai berdoa, kita ngomongkan mengenai bagaimana sih doa yang kita terbaik itu seperti apa sih? Apakah ada waktu-waktu tertentu, mengkhususkan waktu tertentu, atau seperti apa? Atau boleh free saja, kayak gitu. Kita banyak membahas itu di KTB kita pada hari Kamis kemarin. Dan sebenarnya memang tidak ada satu hal yang bahwa, oh kita harus seperti ini, kita harus menetapkan waktu seperti ini. Tapi semua itu yang terpenting adalah bagaimana relasi kita sama Tuhan. Bagaimana kita memulai jam-jam doa, kita memberikan waktu yang terbaik. Tapi izinkan saya hari ini kita mau mencoba suatu hal ya. Saya
Saya teringat gitu ya, waktu kalau misalnya saya ajak doa ponakan saya atau apa, saya selalu ngomong dengan mari kita melipat tangan saat kita berdoa. Mari kita hari ini kita coba mau lipat tangan. Kita mau, itu tanda seperti kita ini benar-benar memfokuskan kalau kita itu mau berdoa sama Tuhan. Mari sekarang saya ajak semua kita untuk kita melipat tangan. Kita menaikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau berterima kasih karena Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang setia untuk setiap dari kami. Sekalipun manusia tidak setia, sekalipun mungkin kami banyak kekecewaan yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dan itu cukup buat kami, Tuhan. Biarkan Tuhan setiap hal di dalam kehidupan kami ini kami percaya dan kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang kami mau, hanya Engkau saja yang membuat hati kami cukup, Tuhan. Dan jangan biarkan hal lain itu yang membuat kita mau mengisi hati kita. Tapi kita mau mengisi hati kita dengan Allah kita. Kita mau mengisi hati kita dengan penyembahan, ucapan syukur buat Tuhan kita. Mari kita mau pakai waktu-waktu ini untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau pakai waktu ini untuk kita bersyukur. Mungkin banyak cara untuk kita bisa memfokuskan diri dengan Tuhan. Tapi biarlah kita mencari cara itu untuk kita punya hubungan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, Allah yang setia, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan. Ucapkan syukur kami Tuhan, Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. We worship You, we worship You, we love You Lord. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagai kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh, biar mulut kami penuh dengan pemujian-pemujian Kau Tuhan, karena Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Setiap hari, sepanjang hari Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur kami Tuhan, penghormatan kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Masuk di dalam firman Tuhan, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Satu kali saya melihat satu tayangan di Instagram tentang seorang guru yang meminta murid-muridnya untuk menelpon papanya, dan guru itu meminta setiap murid menyampaikan bahwa papa, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau, I love you. Ini terjadi di Tiongkok ya, di China, guru yang baik. Tapi yang saya mau amati adalah tiap orang atau tiap anak punya ekspresi yang berbeda. Ada seorang anak yang waktu mau ngomong tentang saya mencintai papa, itu mutar-mutar dulu, dia putar-putar dulu, tanya kabarnya, dan tidak keluar dari mulutnya. Ada anak perempuan yang sebelum mau ngomong dia sudah menangis terlebih dahulu. Ada juga anak laki-laki yang kelihatannya tough, tangguh, dan dia ngomong, papa aku mau nyampaikan sesuatu. Tetapi ketika dia mau mengatakan aku mencintai engkau, dia tidak sanggup, dia justru menangis, dia hancur. Saudara-saudaraku, itulah relationship, di mana masing-masing anak punya relationship yang berbeda-beda dengan papanya. Ada yang langsung bisa ngomong I love you papa, ada yang sulit mengucapkannya. Pertanyaan saya, bagaimana relationship saudara dengan Tuhanmu? Mari kita belajar menyampaikan kepada Tuhan, Bapa di surga, sesuatu yang bebas, tanpa lagu, tanpa kata-kata yang di dalam lirik, tetapi itu adalah penyembahan saudara dan saya yang keluar dari hati kita. Mari kita datang kepada Dia. Dan saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau penuh kemurahan, Tuhan Engkau Allah yang setia, Tuhan Engkau Allah yang setiap kali aku jatuh Engkau ada. Dan Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan Engkau Allah yang hidup, yang kadang-kadang aku merasa Engkau membiarkan, Engkau membuat aku berjalan sendirian, tetapi sesungguhnya Engkau mengizinkan itu bukan karena Engkau semata-mata meninggalkan kami, tetapi Engkau sedang mengizinkan kami untuk belajar dari setiap kesalahan, dari setiap pilihan, dari setiap keputusan. Aku mengasihi Engkau Bapa, aku mengasihi Engkau Bapa. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dunia boleh berubah, ekonomi boleh berubah, pemerintahan boleh berubah. Segala sesuatu tempat kami bersandar bisa saja mengecewakan.
tetapi ajar kami memandang kepada Engkau. Karena di dalam Engkau akan ada kekuatan. Di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekali lagi. Ungkapkan isi hati-Mu kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu sebagai bencana tanah liat yang tidak akan berharga apabila Engkau tidak mempercayakan harta yang mulia. Dan biarlah umat-Mu menjadi milik kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu, putra sulung-Mu yang menjadi pewaris dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah suara dari surga Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa mengarahkan diri fokus kepada Tuhan. Ya. Baik, saudara-saudara, saya membawa kita kepada satu masih tema yang sama, tema besar, making radical disciple, membuat murid-murid yang radikal, ya saudara-saudara, karena tidak mudah untuk mendidik. Saya adalah seorang pendidik di sekolah teologi. Mereka yang mengaku terpanggil ada di sekolah teologi, tinggal di asrama, mengikuti semua aturan asrama mulai pagi sampai malam, semua itu ada jamnya. Bangun pagi ada namanya CS, Christian Service, CS. Lalu kemudian mereka harus siap mandi pun, mandi masing-masing punya tempat di kamar mandi, ada assign bedroom begitu, bathroom. Lalu kemudian juga ada bel untuk makan. Jadi semua sudah diatur, diharapkan membangun satu budaya, disiplin bagi mereka. Jam belajar semua harus belajar. Semua harus di ruang belajar atau di perpustakaan. Kalau sakit harus izin. Dan bukan hanya sekedar izin, dipastikan sakit. Karena kadang-kadang kalau sakit lalu mengaku sakit, tidak masuk kelas. Mulai pagi sampai siang jam 12 tidak masuk kelas, tetapi tiba-tiba jam 1:30 nongol. Wah, itu dipertanyakan sakit sungguhan atau tidak. Jadi saudara-saudara, sampai bel itu menjadi suara yang sungguh dirindukan. Tetapi pertanyaannya, sekalipun sangat intensif 4 tahun mereka ada di sekolah teologi, apakah kemudian dijamin bahwa mereka akan menjadi seperti yang diharapkan? Belum tentu. Mengapa? Karena ada banyak faktor. Pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk menjadi peka dengan panggilan, saudara-saudara. Ya. Menjadi peka dengan panggilan, merespon panggilan di tengah krisis, merespon panggilan di tengah krisis. Apa itu krisis, saudara-saudara? Coba lihat kiri kanan, kamu kayaknya ada dalam krisis. Lihat wajahnya, saudara-saudara. Wajahmu wajah krisis. Ya, saudara-saudara, krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah situasi genting, berbahaya dan tidak stabil yang menuntut pengambilan keputusan cepat karena berpotensi membawa dampak kehancuran atau perubahan drastis. Krisis adalah situasi yang membutuhkan tindakan cepat, keputusan cepat, pengamatan cermat,
Karena krisis, kalau kita tidak dengan cepat menanggapinya dengan tepat, maka krisis bisa membawa kepada kehancuran. Dan tentu kita tidak mau ada kehancuran, pengalaman-pengalaman yang kita tidak harapkan. Itu krisis, bisa krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis hubungan, krisis pekerjaan, krisis dengan keluarga, krisis anak-anak. Ada banyak hal yang bisa membawa kita kepada situasi yang genting, yang berbahaya. Dan krisis, istilah krisis itu berasal dari bahasa Yunani yang secara harafiah berarti titik balik atau suatu kondisi atau peristiwa. Krisis bisa membawa kita kepada satu titik balik arah yang berbeda. Ada krisis ekonomi dari sebuah keluarga yang dulunya begitu berkelimpahan, tiba-tiba kemudian dalam waktu yang tidak lama kemudian mengalami masalah sehingga kemudian menjadi titik yang berbalik. Tetapi saudara-saudara, di dalam krisis ini kita mau belajar, karena krisis, kalau kita salah menangani krisis, maka dampaknya itu bisa punya efek domino, dampak yang berkelanjutan, punya efek yang lain. Ada krisis yang dari luar, yang disebut eksternal krisis, di mana krisis yang dari luar ini, saudara-saudara, itu kalau sekarang, seperti sekarang, ya, krisis ekonomi yang terjadi. Hari ini dolar berapa, saudara-saudara? Yang mengamati dolar? 18 lebih ya? Oke ya. 18 lebih. Berapa waktu yang lalu ketika dolar mulai merangkak naik, Ibu Lili ngomong, ini kita harus lakukan apa, Ibu Lili? Beli dolar gitu. Nah, saudara-saudara, saya bilang oke ya. Dan saudara-saudara, saya berpikir ya yang kemarin-kemarin naik. Tetapi ketika mulai 17 lebih, 17.400, lalu kemudian 18, rasanya mau beli dolar nih ada prediksi bahwa akan sampai kepada berapa? 20.000. Wow. Dan saudara-saudara mulai dengar-dengar, bukan hanya dolar yang naik, emas juga naik ya saudara-saudara. Wah, ada penyesalan. Kenapa saya nggak beli emas yang lalu gitu ya saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara mulai dengar suara-suara obrolan gitu. Ada orang yang mengatakan, berapa waktu yang lalu pada waktu bulan Februari ini, si A dia beli emas gitu ya. Si A beli emas, harganya waktu itu masih sekian, dan sekarang waktu sampai kepada per gram itu 3 juta, sudah dikalikan, langsung kemudian mengatakan dia sudah cuan sekian ratus juta. Wih, waktu saya dengar begitu ya saudara-saudara, woi, kenapa? Ibu Lili, kenapa waktu itu tidak beli emas? Kamu kan punya emas yang paling besar, yaitu Mas Agus. Emas ini dia tidak, karatnya 24 karat, saya bilang gitu ya. Kenapa saudara-saudara? Nah, karena ketika saya mau pelajari, dengar YouTube tentang emas digital, emas fisik, belum mengambil keputusan, sudah muncul hal yang lain yang harus diselesaikan, saudara-saudara. Jadi krisis ini, saudara-saudara, kita kenal yang namanya multidimensi krisis, yaitu krisis multidimensi. Yang sekarang ini bukan hanya krisis ekonomi, tetapi kemudian sampai kepada krisis-krisis yang lain. Diyakini bahwa krisis ini adalah krisis eksternal, saudara-saudara. Ekonomi, kita sudah merasakan. Saya kadang-kadang keluyuran, saudara-saudara, ya, keluyuran untuk bisa melihat situasi kondisi. Kalau saya jalan tanpa tujuan tertentu itu biasanya agak berat.
Jadi saya biasanya jalan sore begitu dengan tujuan untuk beli sesuatu, dengan tujuan cukur rambut. Kadang-kadang jalan 5 kilo hanya untuk beli sesuatu, saudara-saudara. Dan saya lakukan, selain itu saya mengamati di akar rumput di bawah. Kok saya lihat daya beli ya tetap sama kayaknya ya. Bukan itu saya daya beli, harga-harga yang di bawah ini, saudara-saudara, kok tidak mengalami perubahan. Nampaknya kata presiden benar juga kayaknya ya, bahwa orang desa tidak pakai dolar. Artinya orang yang di bawah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, saudara. Apa yang sedang terjadi? Mereka tetap menjual, walaupun mungkin mereka membeli barang lebih mahal, tetapi tidak mampu menaikkan harga dagangan mereka. Saya berapa waktu yang lalu beli kue, masih harganya 2.000 sampai saya heran ini. Ini isinya apa ini kok masih 2.000 ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, krisis eksternal yang terjadi itu bisa berdampak kepada internal. Kalau kita salah mengambil keputusan, maka akan melahirkan krisis yang lain, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat, belajar dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan bacakan semuanya. Kita semua berharap, selalu berharap bahwa segala sesuatu baik-baik saja dan tidak terjadi perubahan yang membawa kepada situasi dan kondisi yang buruk. Tetapi selama kita masih hidup, kita pasti akan selalu ada kemungkinan menghadapi krisis. Ada krisis yang disebabkan oleh faktor eksternal. Tetapi juga jangan lupa krisis yang bisa berubah menjadi krisis di dalam diri kita, krisis internal. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15 adalah kisah kejatuhan manusia. Dan saya akan secara random mencuplik atau mengambil beberapa ayat. Ayat yang pertama dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaannya pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi pertanyaan yang bisa menuntun kepada kesesatan. Dan saudara-saudara, kisah ini adalah kisah yang sebenarnya kalau dikupas ayat per ayat itu ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Tapi saya akan melihat saja, saudara-saudara, di mana ular berada di situ sebagai sumber dari krisis. Pemicu krisis. Apakah sudah terjadi krisis? Belum. Belum terjadi krisis. Tetapi ular di sana memberikan sebuah pertanyaan kepada Hawa yang membuat Hawa harus berpikir. Membuat Hawa harus berpikir. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang ikut Tuhan gak pernah berpikir. Maksudnya gak pernah berpikir itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya ya ikut Tuhan begitu aja, dengar firman Tuhan, semua baik-baik saja, berjalan lancar, gak pernah berpikir ya yang penting saya jadi Kristen, saya melakukan kewajiban saya, tapi tidak pernah benar-benar berpikir. Saya dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah berdialog, tidak pernah bagaimana firman Tuhan ini diaplikasikan. Iblis datang kepada Hawa memberikan sebuah pertanyaan. Semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Wow, ya. Pertanyaan jebakan. Hawa berpikir, wah ini salah ini kayaknya pernyataannya ini. Lalu Hawa kemudian mengatakan, bukan begitu. Kemudian Hawa menjawab, lalu sahut perempuan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Menurut saudara, iblis tahu atau tidak bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dimakan? Tahu ya? Tahu. Iblis tahu, tapi iblis sengaja memberikan ujian dengan mengatakan, bukankah semua buah di taman ini tidak boleh dimakan? Dia sedang mengarah kepada satu pohon itu, tapi dia seperti memberikan pertanyaan yang membuat Hawa berpikir tentang perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentu percakapan Hawa dan ular menjadi awal dari lahirnya krisis, saudara-saudara. Pertanyaan ular kepada Hawa yang kemudian di mana ular mengatakan kepada Hawa, ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu akan tidak mati. Hawa mengatakan sebelumnya, kalau saya makan pohon itu, saya mati. Pohon yang di tengah taman itu, saya akan mati. Makan buahnya, saya akan mati. Tetapi ular membuat pernyataan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku, perhatikan, krisis itu dimulai dari keraguan. Krisis dimulai dari keraguan. Dikatakan bahwa ular mulai mempertanyakan firman yang Hawa dengar. Nah, saudara-saudara, krisis eksternal itu di luar kontrol kita. Ekonomi, kecuali kita ada di dalam posisi pengambil keputusan, decision maker. Krisis kesehatan kadang-kadang, krisis hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Seringkali krisis eksternal itu di luar kontrol kita. Tetapi bagaimana kita meresponi krisis itu, itulah kontrol kita, saudara-saudara. Itulah kontrol yang ada di dalam diri kita. Nah, keraguan itu menjadi permulaan dari krisis. Saudara-saudara, pada waktu COVID terjadi, saya mendengar kesaksian dari saudara-saudara. Itu adalah krisis yang terjadi secara massal, tidak pandang bulu siapapun juga. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan saudara dari Ibu Lili, saya tanya, orang ini kemana sekarang? Loh, kamu gak tahu? Dia meninggal waktu COVID. Oh ya? Wah, orang-orang yang saya kenal ternyata beberapa meninggal karena COVID dan baru tahu kemarin-kemarin ini, saudara-saudara. Wow. Dan saudara-saudara, krisis yang terjadi di sekitar kita itu di luar kendali kita seringkali. Itu eksternal. Tetapi respon kita itu ada di dalam kendali kita. Ketika kita mulai ragu-ragu, hati-hati. Karena keraguan kita akan membuka pintu kepada krisis yang lebih besar tetapi sifatnya internal di dalam diri kita. Keraguan adalah awal dari setiap krisis rohani. Ketika kita mempertanyakan perintah Tuhan, krisis eksternal berubah menjadi krisis internal. Ketika saudara-saudara, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Saya kan baru mulai usaha. Saya kan baru mulai investasi. Kenapa Tuhan tidak protek saya? Saudara, hati-hati ketika saudara mulai ragu-ragu. Jangan lupa
Firman Tuhan juga pernah mengatakan di dalam Matius pasal 5, Tuhan memberikan hujan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat, saudara-saudara. Jangan sok anak Tuhan gitu loh. Maksudnya, karena aku anakmu Tuhan. Tunggu dulu. Krisis ini terjadi kepada semua orang. Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Saudara-saudara, krisis eksternal bisa datang kapan saja dan di luar kendali kita. Tetapi ketika saudara dan saya mulai meresponi dengan keraguan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, disitulah saudara mentransformasi krisis eksternal menjadi krisis internal di dalam diri kita. Kenapa? Karena keraguan akan melahirkan ketidakpercayaan. Coba lihat saudara-saudara. Kalau saudara mulai ragu-ragu dengan pasangan saudara dan saudara tidak bereskan, keraguan itu akan tumbuh menjadi ketidakpercayaan. Perlu dibereskan. Ya. Perlu dibereskan. Saudara-saudara, solusi dari keraguan adalah tetap percaya. Tetap percaya. Ketika kita mulai memperhatikan suara yang mengajak kita untuk mempertanyakan perintah Tuhan atau firman-Nya, disitulah perhatian kita, hati kita kepada krisis makin besar. Krisis bisa saja datang dari manapun. Tetapi respon kita kepada krisis, apakah kita mulai makin ragu? Apakah Tuhan akan menolong saya? Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berapa banyak di antara kita yang bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan repotnya itu terjadi secara otomatis. Gak perlu diperintah, kita itu cenderung langsung berpikir dengan pengertian kita sendiri, mengambil keputusan dengan pengertian kita sendiri. Itu sangat manusiawi, termasuk saya, saudara-saudara. Dan berapa banyak kali begitu kita terjepit, baru kita ingin tahu pengertian Tuhan, betul ya? Setelah terpojok, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Tapi sepanjang hikmat kita ini baik-baik saja, semua informasi data masuk kepada kita, kita itu cenderung bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara-saudara. Ya, bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di tengah-tengah krisis ini, saudara-saudara, Tuhan mengajak kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah berarti tidak boleh berpikir dengan pengertian kita sendiri? Boleh. Tapi jangan bersandar kepadanya. Karena Tuhan ciptakan kita pikiran untuk mengamati, untuk melihat, mengevaluasi. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, kita menyatakan percaya kepada Tuhan dengan apa ini? Akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Dia itu gimana sih Pak maksudnya? Saudara-saudara, mengakui Dia sederhananya adalah saudara-saudara melibatkan Dia. Melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala laku kita. Sekalipun kita punya perhitungan, tapi jangan lupa mengatakan, Tuhan, kiranya Tuhan tolong saya. Kalau Engkau mengatakan, kalau Engkau memberikan saya jalan, saya mau berjalan. Kalau Engkau tutup jalan, saya tahu Tuhan punya maksud buat saya. Maka ini janji Tuhan, Ia
akan meluruskan jalanmu. Keraguan yang tidak dikelola dengan iman dan kebijaksanaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya saudara-saudara, Tuhan bisa bicara kepada kita ketika saudara beribadah seperti ini. Ketika saudara ber-KTB, Tuhan bicara kepada kita di mana Dia menyatakan untuk Dia terlibat di dalam apa saja yang kita lakukan. Jadi mengakui Dia bukan hanya sekedar berdoa dan mendoakan apa yang kita akan kerjakan, tetapi mengakui Dia, kita selalu ada di dalam readiness, kesediaan untuk mendengar instruksi, petunjuk dari Tuhan. Ketika saudara ber-KTB, bayangkan bukan hanya bertemu dengan teman-teman kita saja, tetapi bayangkan Tuhan siap untuk berbicara kepada saudara dan saya. Sehingga saudara, kayaknya Tuhan ingatkan saya sesuatu ini Tuhan. Itulah saudara-saudara mengakui Dia. Mengakui Dia, membawa Dia di dalam pikiran kita. Ketika bahkan di dalam schedule saudara, Tuhan kemudian sisipkan sesuatu yang itu kelihatannya interupsi, tapi sebenarnya Tuhan sedang mau menarik perhatian kita. Saudara harus terbuka dengan itu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ngotot dengan schedule kita. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau saudara melihat, loh ini kok nggak biasanya ya. Saudara-saudara tahu bahwa dalam doa, kalau saudara ada damai sejahtera untuk saudara buat celah dengan schedule itu, saudara-saudara, itu bagian dari mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kita. Keraguan dan kepercayaan. Keraguan adalah retakan kecil yang dapat meruntuhkan kepercayaan. Ketika kita makin ragu kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu bahwa kita makin tidak percaya kepada Tuhan. Percaya pada firman adalah kunci dari solusi di mana kita menemukan jawaban. Keraguan membuka pintu krisis yang lebih besar. Yang kedua, saudara-saudara, bicara tentang krisis. Belajar fokus pada apa yang sementara itu akan menguatkan krisis, saudara-saudara. Ketika kita fokus pada apa yang kelihatan, justru krisis itu makin kuat, saudara. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Kata melihat menunjukkan perempuan itu mulai fokus kepada apa yang ditawarkan oleh si ular itu. Dia melihat bahwa buah itu baik. Mulai ada excuse. Mulai ada pemakluman. Maklum, sekali-kali boleh kan ya. Masa sih kita begitu terus, masa kita lurus-lurus aja. Sekali-kali boleh ya. Saudara-saudara, hati-hati ya saudara. Perhatikan ini, setelah melihat mulai menyimpulkan buah itu baik, sedap dipandang, bukan sedap dirasakan, tapi sedap dipandang, memang benar. Dan ini saudara, apakah Hawa sudah mencicipi buah itu? Belum. Tapi hatinya sudah tertawan kepada buah itu. Karena firman Tuhan mengatakan, dan menarik hati. Ketika fokus kita tertuju pada apa yang sementara, keinginan mengalahkan iman. Keinginan mengalahkan iman. Ketika Hawa fokus kepada apa yang kelihatan oleh mata, apa yang membawa kepada rasa kenyamanan, dia pikir itu menarik, dia pikir itu sedap. Maka krisis yang datang kepada Hawa makin kuat, makin besar, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, apa yang sedang kita perhatikan, yang kita sementara, yang sifatnya yang kita lihat ya. Inilah awal dari kejatuhan. Ketika di tengah-tengah krisis, saudara-saudara,
makin kita memperhatikan, makin kita perlu awas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi jangan sampai menaruh hati kita kepada apa yang kita lihat saja. Saudara perlu belajar, dan saya juga perlu belajar untuk memperhatikan apa yang kekal. Pada waktu kerusuhan di Ambon, biasanya ketika ada penyerangan itu akan ada bunyi tanda bahaya, alarm. Apa itu? Tiang listrik dipukul. Dang 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 dang. Wow. Biasanya kami yang sudah siap-siap, selalu ada tas isi surat-surat, isi keperluan-keperluan yang memang jangan sampai ketika rumah dibakar itu kemudian ikut terbakar. Dan ketika bunyi teng 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 teng, kami kemudian segera bersiap-siap. Dan saudara, tetapi seringkali ternyata itu adalah alarm-alarm yang hoax. Kenapa? Karena tidak terjadi apa-apa sesudah itu. Jadi kami rupanya dipermainkan oleh kabar-kabar burung ya saudara-saudara. Kadang-kadang tetangga tiba-tiba di depan rumah lalu ketok-ketok. Pak Agus, Bu Lele, mari kita cepat lari. Lalu kita cepat-cepat ya saudara. Bayangkan kalau itu hanya satu kali, it's okay. Tapi itu kalau dalam berapa hari muncul begitu lagi. Kenapa? Karena ketakutan orang itu begitu luar biasa. Dan saudara-saudara bukan itu saja. Ketika itu terjadi pertama kali, saya menanggapinya dengan normal. Ambil barang, pergi. Tetapi ketika sudah mulai 3 kali, mulai datang lagi. Saya mulai sangat terganggu saudara-saudara. Saya mulai menjadi sangat was-was. Dan bukan itu saja. Menjadi mudah panik saudara-saudara. Menjadi mudah panik. Dan ujung-ujungnya akhirnya saya merasa seperti kehilangan ketenangan sama sekali. Begitulah ketika kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Saya tidak melarang saudara-saudara untuk memperhatikan dolar dan lain sebagainya. Perhatikan, kita masih hidup di dunia ya. Saya tidak mau naif ya saudara-saudara bahwa itu mempengaruhi kita. Tetapi kalau itu saja dan terus-menerus yang menjadi fokus kita, percayalah saudara akan kehilangan damai sejahtera saudara-saudara. Ya. Saudara akan lupa, kita semua termasuk saya akan lupa bahwa seberapapun banyak yang kita miliki, ternyata kita tetap menjadi tidak ada damai sejahtera. Karena apa saudara? Karena fokus kepada apa yang kelihatan, kepada apa yang sementara akan juga mendatangkan kefanaan itu di dalam hati kita. Saudara dan saya, apakah Hawa dan Adam lupa bahwa Tuhan yang menciptakan Taman Eden, Tuhan yang menciptakan pohon-pohon, buah-buah, yang menciptakan semua ini sehingga Adam dan Hawa bisa tinggal di Taman Eden. Apakah Adam dan Hawa lupa bahwa Allah lah yang menyebabkan Adam dan Hawa ada? Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Seringkali kita juga sama mungkin dengan Adam dan Hawa, yang seolah-olah hidup Hawa hanya antara dia dan pohon yang baik dan jahat, buah itu. Dia lupa. Kalau Tuhan melarang itu, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Sekalipun maksudnya tidak dimengerti oleh Hawa. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan Taman Eden dan Allah yang juga menciptakan Adam dan Hawa. Kadang-kadang kita lupa saudara, bahwa Tuhan yang menciptakan kita ada di muka bumi ini. Tuhan yang juga mengizinkan kita punya usaha. Tuhan yang memberkati kita, dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan, tetapi itu atas seizin Tuhan, saudara-saudara. Tapi ketika saudara-saudara semakin banyak loss kita, kemungkinan loss kita, maka kita kemudian bisa saja menjadi makin khawatir, saudara-saudara.
Karena apa? Kalau saya loss kali ini, loss saya besar, saudara-saudara. Dibandingkan kalau mungkin dulu saya masih belum terlalu begitu besar, maka loss saya bisa bangkit lagi. Tapi kemudian loss saya kali ini bisa besar. Bahkan saudara bisa dan saya bisa melakukan rasionalisasi pembenaran dengan mengatakan begini. Karena kan banyak orang yang bergantung kepada usaha ini. Banyak orang yang hidupnya kalau kita loss, kita kalah, kita bangkrut. Banyak orang yang juga mengalami kesusahan. Itu benar. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan buat saya dan saudara-saudara untuk hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan yang mempercayakan itu semua kepada kita. Amin. Tuhan yang mengizinkan kita untuk menjalani itu. Bahkan Tuhan juga yang membawa kita untuk mengenal Kristus, saudara-saudara. Yang terakhir, Tuhan memanggil kita di tengah krisis supaya kita berpengharapan dan berkemenangan. Saudara tidak akan punya pengalaman berpengharapan sampai saudara tahu ada krisis. Kenapa? Karena pengharapan tidak terlalu diperlukan kalau saudara tidak ada dalam krisis, bukan? Di dalam firman Tuhan di dalam Korintus dikatakan, engkau tidak mungkin berpengharapan kalau engkau tahu bahwa itu sudah ada. Betul ya? Karena itu sudah ada, nggak mungkin kita berpengharapan. Pengharapan itu diperlukan karena kita takut yang pertama kehilangan dari apa yang sudah ada. Dan yang kedua, kita mengharapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka di sanalah ada pengharapan, saudara. Dan di tengah-tengah krisis ini, saya mengajak umat Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan sedang panggil kita? Panggilan apa yang Tuhan sedang perdengarkan kepada saudara dan saya? Sebagai gembala, salah satu yang saya merasa panggilan itu paling tidak saya dengar dan saya rasakan, yang kami rasakan di dalam pastoral. Kami ingin mengadakan pada minggu Selasa keempat Healing and Worship Night. Kenapa? Karena kami ingin membuka ruang rumah Tuhan. Jangan pikir semua orang kelihatan baik-baik saja. Ibadah minggu ini ada batasannya, saudara-saudara. Karena kita ibadah bersama-sama, tetapi kami ingin membuka satu ruang di mana di situ ada kebebasan yang lebih untuk orang mengalami pemulihan dan orang bisa menyembah Tuhan. Maka kami rencana membuka itu. Lalu saudara-saudara, selain itu, suara apa lagi yang saudara dan saya dengar di tengah-tengah situasi seperti ini? Jangan lupa, firman Tuhan mengatakan, kepada mereka yang memberi, kepada mereka yang menabur, mereka pula yang akan menuai. Artinya, di tengah-tengah kondisi di mana mungkin kita semua menggenggam dengan erat apa yang kita punya, tapi dengar suara Tuhan. Mungkinkah Tuhan mengajak SAF House of Restoration untuk lakukan sesuatu di mana kita justru melihat kepada yang lain. Bukan supaya satu kali itu menuai. Menuai itu adalah sebuah bagian dari hukum. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah mendengar suara Tuhan di tengah krisis ini dan meresponinya dengan benar. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara.
Jangan seperti Adam, mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan berjalan, hadirat Tuhan. Adam justru bersembunyi di balik pohon-pohonan. Tapi sebaliknya, kita datang kepada Tuhan. Persembunyian adalah sebuah tempat yang menutupi diri kita. Kita bisa saja bersembunyi dari kesibukan. Kita bisa saja memakai banyak hal untuk kita bersembunyi dari hal-hal yang sebenarnya hati kita sedang mendengar suara Tuhan. Di dalam persiapan perjamuan kudus ini, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Coba saudara-saudara flashback. Kira-kira tindakan-tindakan kita akhir-akhir ini digerakkan oleh perasaan atau oleh iman? Ketika Hawa melihat buah itu, kelihatannya sedap, menarik hati. Itu semua adalah ungkapan perasaan. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan akhir-akhir ini? Apakah itu karena kekhawatiran kita? Oleh karena perasaan ketakutan kita, oleh karena perasaan-perasaan yang lain, kepanikan, sehingga kita lupa mendengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menghampiri Dia, datang kepada Dia. Mari responi suara Tuhan dengan benar. Bukan dengan menyalahkan keadaan. Bukan dengan menyalahkan orang-orang di sekitar kita seperti yang Adam lakukan. Tapi dengan jujur terbuka kepada Tuhan. Tuhan, aku jauh dari Engkau Tuhan. Bawa aku dekat kepadamu. Tuhan, hatiku mulai tawar kepadamu Tuhan. Tuhan, aku minta supaya Engkau sekali lagi memenuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan. Kejujuran adalah pintu awal untuk menyadari dan membangun kepercayaan kepada Tuhan. Termasuk ketika kita mulai ragu-ragu, kita jujur kepada Tuhan. Disitulah pintu awal untuk saudara dan saya kembali makin percaya kepada Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyanyikan pujian yang tadi, yaitu Allah yang setia. Haleluya. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Aminkan ini, percaya ini. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekali lagi Tuhan Yesus, Kau telah memulai, amin, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, Amin, dan berharga di matamu.
mengundang kita bangkit berdiri, dan sebelum menyanyikan pujian ini, mari kita flashback ke belakang. Yesus yang telah memulai yang baik di dalam diri kita. Yesus tersalib, tetapi dia juga bangkit untuk membuktikan cintanya kepada setiap kita. Bukankah itu perkara yang terbaik, saudara? Ada pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak berkesalahan, itu mencintai saudara dan saya apa adanya, menerima kita. Bukankah itu bagian yang terbaik? Bukankah itu Injil, kabar baik bagi setiap kita? Tapi kita tidak boleh berhenti pada keberadaan yang tidak baik itu. Karena penerimaan Kristus kepada kita adalah panggilan untuk kita makin menjadi seperti Dia. Bukan tetap tinggal di dalam ketidakbaikan itu, tetapi menjadi seperti Dia. Dan krisis itu Tuhan izinkan untuk memproses saudara dan saya. Di tengah-tengah krisis, panggilan Tuhan seperti apa yang saudara dan saya dengar? Tuhan memanggil seperti apa? Renungkan ini. Panggilan apa? Walaupun itu kecil, tetapi belajar setia dari yang kecil. Jangan egois, jangan pikirkan diri kita sendiri, karena saudara dan saya, Kristus sudah memulai yang baik. Kita tidak dipanggil untuk menjadi egois, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Semakin kita egois, semakin kita khawatir, semakin kita mudah panik, saudara. Tetapi semakin saudara rilis, menyerahkan kepada Tuhan dan mendengar panggilan Tuhan untuk lakukan sesuatu, saudara akan menemukan peace, shalom, damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk Stefan dan Olive membantu melayani perjamuan Tuhan. Maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan, resapi kata-kata dari pujian ini dan jadikan ini sebagai doa kita bersama-sama. Minta Tuhan menyucikan hati kita, dan kalau Tuhan berbicara kepada saudara secara khusus melalui firman Tuhan ini, responi dengan hatimu, dengan fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada yang saudara pikirkan, yang saudara lihat, yang sementara ini. Dengan fokus kepada Tuhan dan tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa maksudmu? Tuhan apa maksudmu? Aku ingin dengar, aku ingin tahu maksud Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai. Amin, haleluya. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Kami bersyukur apa yang telah mulai Tuhan. Amin. Yang mulia dalam. Kita bersyukur buat karya yang indah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena kasih haleluya padamu. Mari kita memuji Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar
kita mempersiapkan hati kita untuk masuki perjamuan Tuhan. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan Tuhan kepada Adam, di manakah engkau? Bukan pertanyaan geografi, bukan pertanyaan Sherlock lokasi, tapi pertanyaan rohani. Sedang di posisi manakah di hadapan Tuhan Adam? Demikian juga kepada setiap saudara-saudara. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana hatimu dengan Tuhan? Di manakah engkau saat ini? Apakah engkau jauh? Apakah engkau dekat? Apakah engkau mendengar suaranya? Apakah engkau sedang menutup telinga dari suaranya? Tuhan bertanya, di manakah engkau? Mari kita berdoa untuk perjamuan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami masing-masing. Di manakah kami sedang berada Tuhan? Ada krisis-krisis yang kami hadapi. Kami harus berjuang. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami fokus tetap kepada Engkau saja Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang perasaan, kadang-kadang banyak hal datang kepada kami yang membuat kami seperti terdistraksi untuk fokus kepada bagian-bagian itu. Ajar kami fokus kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan mengakui Engkau di dalam segala laku kami ya Tuhan. Demikian juga di hadapan kami ada unsur-unsur perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan dan minum unsur perjamuan ini, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kalau kadang-kadang kami tidak mendengar suara-Mu ya Tuhan, atau bahkan mengabaikan suara-Mu yang memanggil kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah kami belajar untuk sekali lagi mendekat dan mendengar suara panggilan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau memberkati roti dan anggur yang kami akan minum dan menjadi lambang bahwa Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan bisa dibagikan. Haleluya. Mari kita persiapkan unsur-unsur perjamuan Tuhan. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Yesus meminjam rumah salah satu muridnya. Tapi Yesus bukan hanya meminjam, Yesus menjadi tuan rumah dari perjamuan itu, di mana Yesus akan memecahkan roti dan meminum anggur bersama-sama. Yesus adalah tuan rumah di gereja ini.
bukan saya sebagai gembala, bukan siapapun di antara kita. Yesus adalah tuan rumah. Saudara ada di rumahnya. Bersungguh-sungguhlah ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita datang. Yesus mengambil roti dan mengangkat roti itu. Mari kita angkat roti bersama-sama. Sambil berkata Yesus, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mari kita angkat bersama-sama cawan yang berisi anggur. Jika sebelumnya Yesus menggambarkan tubuhnya sebagai roti yang tercapik-capik oleh karena kesalahan dan pelanggaran dosa kita, tapi kali ini Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darahnya sendiri. Yang berarti Yesus siap untuk kehilangan nyawa. Bukan hanya memikul kesalahan dan dosa kita, tetapi Yesus menggantikan jiwa, nyawa setiap kita. Maka kita bersyukur untuk setiap tetesan darah Yesus. Apabila ada di antara saudara-saudara yang sakit, ada yang lemah tubuh, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Maka Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang tercurah untuk kesembuhan, yang tercurah untuk pemulihan, yang tercurah untuk keselamatan setiap kita. Karena melaluinya saudara dan saya telah dimeteraikan dalam perjanjian yang baru. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat tubuh dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi setiap kami. Biarlah penyatuan tubuh dan darah Tuhan di dalam tubuh kami mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang kali yang kedua. Engkau bukan hanya mati dan bangkit lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi satu kali Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kami. Kuatkan iman kami dan pertajam telinga rohani kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya persilahkan Devita untuk sampaikan pengumuman. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Oke, bersyukur ya kita semua masih bisa diberkati, bisa hari ini masih bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Dan kita mau menyambut setiap jemaat yang sudah setia hadir di gereja kita juga. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya akan pimpin untuk doa persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan kepada setiap dari kami ya Tuhan. Sekarang ini adalah waktunya kami ya Tuhan untuk memberikan sebagian dari berkat ini kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja juga ini ya Tuhan yang akan mengelola agar boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Untuk boleh memberkati lebih banyak orang lagi melalui gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, untuk persembahan setiap saudara bisa memberikannya melalui transfer yang QRIS atau rekening yang tertera di depan sini, maupun kita juga akan membagikan kantong kolekte. Jika memang saudara tidak memberikannya secara tunai, kantong persembahannya boleh dibagikan aja, nanti dibantu diterima dan diarahkan ke orang belakangnya ya. Nah ini ada usher kecil kita ya. Nah, ayo Kesli.
Keslin bisa dibagi ke sebelah sini ya. Nanti dibantu diterima, nanti dibagikan ke orang belakangnya. Oke, sambil saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 14. Daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap saudara yang sudah memberikan persembahan maupun setia memberikan perpuluhan bagi gereja kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Oke, thank you Asher kecil kita. Keslin, thank you. Thank you. Oke, untuk kegiatan selama seminggu ke depan, di hari Selasa akan ada Moment of Restoration di jam 7.30. Kita juga invite teman-teman yang ingin berdoa untuk bisa hadir. Lalu di hari Kamis kita juga remind ada KTB Barat 1, 2 dan Timur. Kita juga encourage teman-teman untuk setia hadir di KTB ya. Biasanya kalau hari Minggu tuh dengerin khotbah gitu ya. Nanti di Kamis biasanya ditanyain, nah belajar apa hari Minggu? Dan kebanyakan biasanya lupa. Makanya penting banget kita juga terus hadir nih di KTB. Nanti kita di-remind lagi, oh ya Minggu belajar apa? Kamis kita di-remind lagi. Jadi sepanjang Minggu tuh kita terus alert dengan kehidupan kita, bagaimana kita terus bertumbuh dalam Tuhan setiap harinya di seminggu itu. Dan di hari Sabtu juga ada Rise Up Community yang diadakan jam 6.30 juga di gereja ini. Buat teman-teman yang mungkin punya kolega atau friends yang mungkin masih muda ya, Gen Z, itu bisa juga ikut di RUC. Dan di hari Selasa keempat, ini new menu ya. Di hari Selasa minggu keempat jam 7 akan diadakan healing dan worship night di gereja. Jadi setiap akhir bulan hari Selasa akan diadakan healing and worship night. Jadi more-nya diganti ke healing and worship night setiap hari Selasa keempat. Dan kita juga minta dukungan doa jemaat karena kita akan ada pembukaan kursus musik keyboard dan drum ya. Nah ini mungkin untuk detailnya nanti akan di-share sama Pak Agus. Cuman ya katanya sih kalau mau belajar sesuatu nggak mengenal umur ya. Mungkin kalau di umur yang kita yang sudah kepala 3 dan 4 ini mungkin masih mau belajar keyboard drum musik. Nah gereja kita mau buka kesempatan. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Sekian pengumuman dari saya kembali ke Bapak. Terima kasih Devita. Ya, tujuan dari kursus ini adalah regenerasi yang pertama, dan yang kedua kita juga ingin menjadi berkat bagi komunitas. Jadi tidak tertutup untuk jemaat saja, tetapi sifatnya inklusif ya. Siapa saja boleh ya. Memang kami sedang menyusun kurikulumnya, lalu kemudian menyusun gimana aturannya, tetapi saudara-saudara, kerinduan kita bersama. Kalau kita nggak pernah menabur, lalu kita berharap menuai para pemain musik, nonsen ya saudara-saudara. Kita punya pemain musik yang luar biasa, tapi kita harus belajar menabur. Menabur dulu ya, menabur. Kapan kita menuai? Pada waktunya pasti menuai kalau kita menabur, betul kan ya saudara? Itu sebabnya kita mengambil langkah iman untuk menabur. Selain itu yang kedua, kita ingin menjadi berkat bagi komunitas. Jadi bukan hanya untuk jemaat, untuk anak-anak jemaat, tetapi kita terbuka untuk siapa saja. Ya, siapa saja. Ini pelayanan gereja kita. Siapa tahu gereja kita kemudian dikenal. Mau kemana? Itu loh gereja yang kasih kursus musik. Nah gitu ya saudara, gitu ya. Jadi bukan, itu loh gereja yang sebelahnya refleksiologi. Aduh kayaknya ya apa gitu ya. Itu loh gereja yang atas bawahnya itu salon. Aduh kok nggak benar-benar gereja itu apa gitu loh saudara. Nah, kiranya Tuhan tolong kita untuk kemudian menjadi salah satu berkat seperti itu. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita lihat kiri kanan, katakan akhirnya berakhir juga. Oke. Mari kita akan akhiri di dalam doa dan menyerahkan sepanjang minggu ini. Ya, sepanjang minggu ini apa saja yang kita akan lakukan, kita serahkan kepada Tuhan.
Dan sekaligus saya juga mengapresiasi buat saudara-saudara yang tetap dengan setia. Ini awal bulan, masuk bulan Juni, tetap setia datang kepada Tuhan. Saya apresiasi dan saya yakin Tuhan juga disenangkan untuk itu. Dan juga saudara-saudara yang terus terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Masih ada kesempatan pelayanan yang lain yang kami sedang pikirkan, tapi biarlah Tuhan tolong kita untuk juga menuai jiwa-jiwa. Mari kita akan akhiri di dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong salah satu di antara kita bisa berdoa. Oh, ada Cindy ya di sini. Oke. Happy engagement ya baru saja ya dengan Alex ya. Tadi saya lihat Alex. Oh di toilet ya. Oke. Ya, jadi baru saja Alex dan Cindy ini engagement. Hari apa? Kemarin Sabtu ya. Oh, kita berikan aplaus ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong dalam perjalanan selanjutnya. Soon ini ya. Tuhan tolong kiranya Tuhan pimpin semua persiapannya. Saya minta tolong untuk salah satu di antara kita. Saya bisa minta tolong Olive bisa maju ke depan untuk berdoa menutup ibadah kita ya. Menutup ibadah kita. Menyerahkan sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu, pengertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur selalu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita semua Tuhan. Biarlah kami selalu berharap Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, setia sampai akhirnya ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk setiap kami dalam minggu ini Tuhan. Semoga Kau berikan selalu kesehatan ya Tuhan. Atau apapun yang kami lakukan, setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Kau sertai selalu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami selalu menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Semakin Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, dan juga bisa memberkati banyak orang, menjadi dampak positif untuk sekitar kita ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, ataupun orang-orang yang sekitar kami yang sedang sakit, biarlah bilur-bilur menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Juga diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun jalan-jalanmu, dan biarlah engkau mengakui Tuhan di dalam setiap lakumu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab Tuhanlah yang akan memimpin keluar masukmu dan memberikan kau pengharapan yang baru, berkemenangan di dalam setiap krisis hidup, dan tetap melihat bahwa Tuhan adalah jalan keluar dari semuanya. Dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya. Amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan. Biarlah ini menjadi pernyataan iman. Amin. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.